Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Pada pagi hari ini kita akan belajar bab tentang wudhu dan tayamum. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama adalah tentang wudhu. Apa sih wudhu? Wudhu ini dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil, karena wudhu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudhunya tidak benar, maka dengan otomatis sholat yang dilakukannya akan tidak sah. Wudhu ini dilakukan karena adanya hadas kecil. Apa sih hadas kecil contohnya? Pertama, kentut. Yang kedua, karena selesai pipis atau BAB. Yang ketiga, karena tidur. Rukun wudhu ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu niat. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Niat ini dilakukan ketika pertama kali, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka jangan lupa melakukan niat terlebih dahulu sebelum melakukan rukun yang lain. Yang kedua, diwajibkannya membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri, kanan yaitu pangkal telinga. Yang ketiga, diwajibkannya membasuh kedua tangan dari mulai ujung jari tangan hingga siku. Lebih diutamakan basuhannya dari di atas agar sempurna. Yang keempat, diwajibkannya menyapu atau mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima yaitu diwajibkannya membasuh kedua kaki dimulai dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari atasnya agar sempurna. Dan yang terakhir yaitu tertib. Apa sih tertib itu? Tertib adalah melaksanakan wudhu secara berurutan, yaitu dimulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kaki. Tidak boleh secara acak. Itulah yang dinamakan tertib. Selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Apa sih yang membedakan rukun wudhu dan sunnah wudhu? Kalau rukun wudhu, apabila ada salah satu yang tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah. Tetapi kalau sunnah wudhu ini bila dikerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Sunnah wudhu ada 4. Yang pertama, dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkannya membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Yang ketiga, dianjurkannya berkumur-kumur dengan sempurna. Dan yang keempat, dianjurkannya mengusap kedua daun telinga bagian luar dan dalam. Mari kita lihat cara melakukan wudhu yang benar. Simak baik-baik ya anak-anak. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenakan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi. Orang-orang yang diperbolehkan tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota wudhu yang akan tambah sakit menurut keterangan dokter. Dan yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Contohnya orang yang sedang berada di dalam pesawat terbang. Ketika mau berangkat haji, dalam perjalanan dari Indonesia menuju Mekah itu sekitar 7-8 jam. Dan ketika perjalanan tidak ada air, maka orang-orang yang ada di dalam pesawat itu boleh melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang ada di sekitar pesawat. Contohnya di kaca pesawat, di tempat duduk pesawat, di tempat-tempat yang ada debunya. Cara melakukan tayamum. Yang pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Mari kita lihat bagaimana video orang bertayamum agar kita bisa mengerti bagaimana cara atau praktek tayamum yang benar. Ayo kita simak anak-anak. Maka bisa bersuci dengan melakukan tayamum, sebab tayamum dapat menjadi pengganti dari wudhu atau mandi. Adapun praktiknya, disunatkan mengucapkan niat dengan lisan. Nawaitu tayammum listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Lalu menepukkan kedua telapak tangan pada debu. Kemudian angkatlah kedua tangan sambil berniat di dalam hati. Setelah itu disunatkan meniup atau mengkibas-kibaskan telapak tangan agar tidak terlalu mengotori wajah dan telapak tangan. Kemudian usapkan pada wajah secara merata dimulai dari bagian atas. Jika dengan sekali tepukan masih belum rata, maka boleh menepukkan lagi. Setelah mengusap wajah, kibaskan terlebih dahulu kedua telapak tangan agar bersih dari sisa-sisa debu yang telah digunakan mengusap wajah. Kemudian lakukan tepukan untuk kedua kalinya pada selain debu tepukan pertama. Usaplah tangan kanan dari ujung jari-jari sampai siku dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan usapan tangan kiri menggunakan tangan kanan juga dari ujung-ujung jari sampai siku.
Setelah selesai, bacalah doa sebagaimana berwudu. Alhamdulillah, kita sudah belajar cara wudhu yang benar dan cara tayamum yang benar. Kali ini Bu Maria kasih rangkuman dengan tujuan agar anak-anak mudah mempelajari bab tentang bersih itu sehat. Yang minggu lalu kita belajar tentang hadas dan najis. Kali ini kita belajar tentang wudhu dan tayamum. Bagaimana sih rangkumannya? Mari dibaca sendiri-sendiri ya, agar kita bisa memahami materi yang sudah disampaikan oleh Bu Maria. Sebelum Bu Maria akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani farduduhu ilayya ilda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan tugasnya adalah mempraktekkan wudhu. Nanti bisa dilihat tugasnya di Google Classroom. Bu Maria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.